Ini kemarin ku taruh rumah malam-malam karena hujan deras. Nah, tadi pagi tuh sama siang udah terang banget, cerah, matahari bersinar. Untung belum jadi keluarin. Lili Casablanca-nya gede banget dan wangi banget. Kelihatan 3 bunganya, yang ini 2 bunganya. Bunga Lili Casablanca-nya dulu ya, gede banget kan? Ini belum mekar loh. Ini 3 ya daunnya ya. Nah, biar awet jangan kena hujan, awet mekarnya ya. Gede banget. Hai sobat berkebun, selamat datang di saluran kebun Maknya Benyamin. Pada video ini aku mau ngomongin mengenai Lili Casablanca. Ya, nemteknya udah kehapus. Nah, ini Lili Casablanca-nya mau ku repotting, ku ganti medianya karena udah selesai berbunga di tempatku, karena tinggal 4 musim, udah dingin sekarang 10 Oktober 2021 ya. Ini lili dia nggak tahan dingin. Kalau ditanam di tanah langsung biasanya dikeluarin dari tanah, entar tahun depan ditanam lagi. Nah, aku nanamnya bunga lilinya di pot ya. Jadi ini nanti ya akan ku potong batangnya. Dia nggak pakai penyangga loh, bisa ya. Tuh, nah bunga lili ada yang numbuh anakan di umbinya nempel atau di sini di daun, di ketiak-ketiak daunnya, gitu ya, kayak lili tiger tuh biasanya di ketiak daun deh. Ini aku nggak tahu dia ada anakannya atau enggak. Nah ini bisa dipotong-potong buat kompos ya. Nah kalau di Indonesia kapan mau bongkar ininya, lilinya, repottingnya, kapan saat tepat repotting, pernah ada yang nanya gitu ya. Jadi kalau misalkan udah setahunan gitu ya, atau mau dipisahin umbinya buat dijual ya silakan direpotting. Atau ini kalau udah berbunga, udah selesai berbunga, biarin daunnya paling enggak sampai 8 bulan atau sampai 1 tahun lah ya kalau di Indonesia. Habis itu ya diganti potnya supaya dapat nutrisi baru, dapat makanan baru umbinya, dan umbinya akan tetap membesar. Karena kalau umbinya dia mengecil menciut, dia nggak bisa berbunga lagi gitu ya. Nah ini aku mau bongkar dulu, ntar mau lihat umbinya kayak gimana. Akar bunga Lili Casablanca-nya sampai bawah, dan di bagian bawah aku kasih pecahan terakota ya, supaya jadi bolongan potnya itu nggak tersumbat, supaya airnya bisa lancar keluar. Ini aku taruh sini lagi. Terus bisa juga pakai pot begini, dibikin begitu jadi supaya ada ruang udara juga. Kemudian nah ini dibersihkan dari medianya, ntar kasih tanah yang baru ya. Ada 2 umbi kalau nggak salah nih. Tuh, ada anakannya, anakan lilinya. Oh tetap gede. Kalau tetap gede tahun depan bisa berbunga. Nah, aku pisahin dulu. Satu lagi yang ini. Keras banget. Nah, bunga Lili Casablanca ini gede banget bunganya dan wangi. Oh asik, dia tetap gede. Oh ada anakannya tuh, yang putih. Udah, aduh jatuh ya. Tuh. Kalian bisa tanam terpisah di pot yang terpisah, atau kalau males ya udah disatuin sama indukannya aja, tapi jangan terlalu dalam nanamnya ya. Ntar naik aku urusin nanti ya. Dia 2 umbi waktu itu. Nah ini yang beli di Farmer Garage. Oh 3, salah 3 gede banget. Wow. Wih, cakep. Umbinya tetap gede. Dan ini kalau dari daunnya ini, dari helaian umbinya ini dilepas ya, itu bisa numbuh dari situ anakan. Oh ini ada lagi nih anakannya. Kalau yang budidaya ya, rajin untuk pisah-pisahin atau buat yang sendiri tapi dijual gitu ya, kalau udah banyak ya bisa. Cakep itu bunga Lili Casablanca. Nah ini bisa diolah lagi media tanam bekasnya ya, karena dia bagus banget tuh, masih lembur. Buat dicampur sama yang lain, bisa di bagian bawah pot gitu ya, buat di dasar pot gitu, jangan dibuang, ntar dicampur kompos. Ini udah aku keluarin dari potnya, udah aku keluarin media tanamnya. Judulnya repotting bunga lili, menanam ulang bunga Lili Casablanca. Lihat deh tuh. Jadi ya dulu kan
numbuhnya itu di sini ya. Ini bekas batang numbuhnya. Ternyata di bagian bawahnya jadi tumbuh akar gitu. Ini yang ini ya. Dan malah yang bagian bawah akarnya pendek, yang banyak di sini ya. Ini ada 3. Waktu itu aku beli 3 ya. Tuh, jadi tuh di sini nih numbuh. Tapi ini yang satu nih agak beda. Akarnya ini agak banyak, di sini malah tuh sedikit ya. Kemudian yang ini tuh akarnya yang di sini, wih, banyak banget ya di bagian atasnya, bagian bawahnya dikit. Nah, ya. Nah, kalau udah gede gini aku yakin dia nanti ditanam ulang bisa berbunga lagi. Nah, yang nggak bisa berbunga kayak begini, tuh umbinya dia beranak pinak, jadinya mengecil. Umbi utamanya dia nggak bisa berbunga, harus dirawat lagi. Nah, ini tahun lalu. Jadi tahun lalu berbunga pas beli, kemudian tahun ini ku tanam ulang gitu ya. Berbunga, tapi bunganya cuma 1 kalau nggak salah, nggak sebesar tahun lalu lagi pas baru beli umbinya. Nah, ini tahun ini ku beli dan udah berbunga. Karena sekarang udah musim gugur, aku mau tanam ulang lagi. Setelah ditanam nanti taruh di greenhouse ya. Nah, musim semi ntar mulai disiram lebih banyak, dia akan numbuh lagi. Dan aku yakin kalau gede begini bunga lili Casablancanya bisa berbunga. Dan ada anakannya tuh ya. Nah, ini bisa ditanam terpisah, udah ada akarnya. Dipotes aja di gitu, misahinnya. Bisa ditanam terpisah, atau kalau nggak mau ribet ya ditanam bersamaan sama pot yang gedenya ini. Tuh ada anakannya lagi ya. Kalau yang rajin berkebun atau mau jual-jual gitu ya, biar bisa beli tanaman lain, nah dijualin, digedein. Dulu umbi yang kecil begini cuma ada 3. Nah, kalau yang lili ini spesies Night Rider ini bunganya hitam, ini gede juga. Tapi yang Casablanca yang ini jumbo banget. Ini yang aku beli dari Farmer Gracie. Nah, ini ya. Tuh, jadi dia mengecil, banyak anakannya sih. Jadi ya gitu deh. Makanannya, nutrisi indukannya diambil sama anak-anaknya. Nah, ini bisa dipisah gini. Bunganya hitam tapi umbinya putih ya. Ini ada 3. Wih, ada berapa tuh udah bisa. Udah ada ininya, akarnya. Kemudian nih tuh bisa dipotes gini. Anakan bu umbi bunga lili hitam. Aduh, dijatuh. Tuh. Kemudian nah ini ya. Nah, dari ini helaian-helaian umbinya ini bisa numbuh akar loh guys. Ya, cuma aku males deh. Numbuh-numbuhin ya gitu. Jadi nggak aku potes-potes. Nah, ini biarin aja deh, ini ada 3 nih. Ini tadi 1 umbi apa? Oh, aku belinya dulu 2 deh. 2 lilinya ya. Kalau yang ini 3. Nah, aku udah siapin itu potnya. Nah, ini media tanamnya aku pakai yang kemasan dah. Ini dia poros ya. Poros ya. Nah, kalau kalian tinggal di tempat yang panas gitu ya, supaya nggak cepet kering, medianya bisa dicampur sekam ya. Jadi paling enggak ada yang nahan sedikit air supaya lembab. Dia suka media tanam yang lembab gitu ya. Tapi nggak becek, nggak ada air yang tergenang gitu. Supaya nggak busuk umbinya. Karena kalau busuk kena hujan terus-terusan ya busuk, hancur. Busuknya itu dia hancur lebur umbinya. Tuh, jadi kayak begini. Nah, di bagian bawah itu ya bisa diganjel pot gini ya. Begini modelnya. Jadi lubangnya itu supaya nggak ketutup ya, supaya airnya lancar keluar. Atau kalau nggak ada pot-pot gitu, pakai ini pecahan batu bata atau genteng ya. Jadi dibikin begitu. Pokoknya diusahain supaya lubangnya ada tempat buat keluar airnya gitu, nggak tertimbun tanah. Karena kalau ini kan rata banget ya. Kalau ketimbun tanah semuanya ya udah ntar malah ada air terkenang, busuk gitu. Oke. Nah, jadi di bagian bawah ini udah aku bikin. Ini mau dipotong dulu sedikit akarnya, dipangkas sedikit, kribo banget. Ini juga. Nah, ditanam begitu lagi. Nggak usah terlalu dalam nanamnya. Jadi supaya bisa dilihat ada pertumbuhan atau enggak. Dan kalau nanam di Indonesia ya, taruh di tempat kena sinar matahari langsung. Aku pun begitu, musim semi ku taruh potnya ya di tempat kena sinar matahari langsung pagi-pagi. Jadi cepet numbuh gitu. Dan siram sekali, seminggu sekali, sambil dilihat
ada yang numbuh nggak gitu. Kalau udah makin ada terlihat pertumbuhan, nah bisa disiram lebih banyak gitu. Awal-awal hati-hati penyiraman karena kalau berlebihan gitu ya, kok nggak numbuh-numbuh gitu ya, kok nggak numbuh, disiram lagi, kok nggak numbuh ya, udah sebulan, udah 2 bulan. Kalau udah 2 bulan maka numbuh-numbuh itu udah pasti busuk, udah hancur. Nah, ini yang lili hitam tuh udah aku bikin begitu ya. Nah, terus ini yang putih-putih aku kasih kulit telur ya, hancuran kulit telur, kandungan kalsiumnya menguatkan tanaman. Dan ini kulit pisang ya, aku hancurin, bisa pakai blender, bisa juga dipakai lumpang gitu. Jadi aku keringin dulu kulit pisangnya. Ini kayak begini ya. Setelah kering begini, terus ya aku blender. Tuh ya. Kayak gini. Nah, ini kandungan kulit pisang bagus loh buat tanaman ya. Oh, bikin tanaman berbunga, jadi kuat, besar juga ya. Makanya kalau dibandingin sama ya, ini memang udah 2 kali berbunga sih. Ini kan baru 1 kali berbunga ya. Tapi ini umbinya, lihat yang Casablanca maksudku tetap gede. Karena waktu itu mungkin lebih banyak ini makanannya gitu ya. Jadi umbinya tetap besar. Kalau yang ini karena banyak anaknya, jadi dibagi-bagi. Aku disiapin ya untuk Casablancanya. Nah guys, ini kan di bagian atas, lihat deh, akarnya banyak banget. Karena kan waktu aku tanam pertama kali pas umbinya dibeli itu kan dia modelnya begini nih ya. Nah, jadi ini udah numbuh. Nah, ini yang tadi nih aku potong nih akarnya ini, ternyata jadinya begini. Nah, jadi itu akarnya dibersihkan kan akan kelihatan umbi numbuhnya begini. Nah, ini bisa juga nih, berarti dia ada 2 nih. 2 umbi dempetan gitu gede. Ya, kalau yang ini dia, nah ini nggak ada nih di bagian atas, cuma kecil banget ya. Oke, jadi nanti ditanamnya begini. Ini karena akarnya pendek aku nggak gunting ya. Kemudian ini kayaknya bisa dibersihin lagi deh akar-akarnya. Nah, ini akarnya nanti akan kupotong ya. Jadi ya cuma dibegituin aja kok. Nih dibikin begini ya. Aku ribet sambil pegang handphone. Nah, ini gini. Masih tangan 2 neken guntingnya, soalnya dia keras ya, biar kelihatan nanti pertumbuhan umbinya yang bagian atas gitu. Kalau kayak begini ketutupan dia. Nah, kemudian anakan-anakannya ya tinggal ditaruh aja gitu, ntar dia akan numbuh. Kalau udah besar baru akan berbunga tuh. Nah, ini dari daunnya ya, dia nanti bisa numbuh juga loh, numbuh umbi kecil gitu deh tuh ya. Nah, nanti ditimbun tanah lagi ya. Potnya disesuaikan dengan ukuran umbinya. Karena itu gede, jadi potnya gede. Nah, ini karena udah mengecil, jadi gue bikin pot yang lebih kecil gini ya. Dan nutrisi atau makanan tanamannya harus benar-benar diperhatiin ya. Kalau kecil-kecil begini jangan dikasih pupuk untuk pembungaan. Misalnya kalau pakai pupuk NPK, kasih P-nya yang kecil, jadi N-nya yang tinggi untuk daun ya. Karena aku pakai yang alami, siram air cucian beras, air rebusan kulit bawang merah, bawang putih gitu ya. Atau kalau kalian mau pakai pupuk NPK atau yang stick bisa juga, silakan ya. Tapi kalau mau pakai pupuk yang stick gitu, jangan ditaruh pas di bawah akarnya karena nanti akan kebakar ya. Pupuk kimia begitu ya. Nah, ini nanti ku taruh ini ya. Ini kulit pisang ya, bubuk kulit pisang bagus. Kemudian ini ya, aku taburin dulu di atasnya, aduk-aduk gitu ya. Ini udah kupotong tadi. Nih, lihat dimulai ada pertumbuhan ya di sebelah sini. Jadi akar yang numbuh di tengah sini dipotong, bekas batang bunga yang lama nih juga. Ini udah mulai kelihatan tumbuh. Nah, ini putih-putih kulit telur. Ini kulit pisang. Tuh. Oke. Kemudian timbun tanah, kasih tanah yang baru. Nah, kalau kamu tinggal di 4 musim kayak saya, ini nggak usah disiram kebanyakan, bisa siram sekali sekarang, terus nanti siram lagi itu 2 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian ya, karena dia nggak butuh banyak air, dia hanya butuh tetap hidup, tetap lembab gitu ya, tapi nggak becek, nggak usah
nggak perlu numbuh. Nah, jadi dia kutanam begitu supaya umbinya nggak kering, karena kalau kering ya nggak bisa numbuh gitu ya, dan kalau basah busuk gitu. Nah, ini nanti kutaruh di greenhouse ya. Aku udah melakukan hal ini 4 tahunan lebih deh. Jadi dulu kok selalu umbi bunga liliku ini hancur gitu. Pernah aku simpan di gudang ngikutin umbi-umbi yang keras kayak gladiol, dahlia, nggak bisa ya, karena umbi lili itu lembek ya. Kalau dia dikeluarin ya nggak ada media buat menjaga tetap lembab gitu ya. Nah, dia jadi kering. Nah, itu dia nggak bisa numbuh. Kalau ditanam ditanam di pot kemudian taruh di tempat kena hujan, busuk. Ya, jadi setelah ditanam gini taruh di tempat yang teduh. Dan tahun depannya, jadi mulai akhir Maret atau awal April, nah itu disiram lebih banyak lagi. Kalau di Indonesia setelah di repotting begini bisa langsung disiram ya.